Dan halo guys, welcome back to BJT Official Channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan sequel ketiga dari film Kuntilanak yang kemarin ya guys ya, yaitu Kuntilanak 3. Film ini dirilis pada tahun 2008. Film ini menceritakan tentang perjalanan Sam untuk mencoba mencabut wangsit memanggil kuntilanak dengan menemui seseorang yang misterius yang ada di hutan belantara. Kalian penasaran kan dengan alur filmnya? Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian tekan like, comment, share, and subscribe tentunya. Jangan lupa loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gak suka bacot, langsung saja ke alur filmnya. Cekicrot. Di awal film kita diperlihatkan ada pasangan yang baru saja bertunangan yang bernama Stella dan Rimson. Mereka ini sedang berkemah di sebuah hutan. Stella ini bercerita tentang seseorang yang apabila mendengarkan suara Durmo Jawa kuno, orang tersebut akan bertemu dengan sosok kuntilanak. Rimson pun tidak mempercayai mitos tersebut, hingga pada akhirnya Stella pun kehilangan Rimson karena khawatir. Stella pun bergegas untuk mencarinya. Namun apa yang terjadi? Mereka berdua pun harus tewas di tangan kuntilanak tersebut. Dan film pun dimulai. Setelah mendengar berita hilangnya dua sejoli itu, anggota tim SAR Komodo, atau bisa kita sebut kadal. Kadal sih. Udah gak usah dibahas anjir, Komodo doang, tim SAR Komodo. Nggak ada kadalnya. Gak ada anjir. Udah nekat tuh. Yang beranggotakan Darwin, Asti, Herman, dan Petran bersama dengan tim SAR udara bergegas untuk mencari pasangan tersebut. Tim SAR Komodo yang menelusuri lewat jalur darat menemukan seseorang wanita yang sedang berjalan sendirian di tengah hutan. Bukan lain, wanita tersebut adalah Sam. Dan Petran pun membujuknya untuk pergi bersama mereka melakukan perjalanan. Sesampainya mereka di hutan, mobil mereka pun terhalang dan tidak bisa lagi dilewati dengan menggunakan kendaraan. Mereka pun terpaksa mendaki bukit yang diselimuti hutan belantara. Ketika mereka mendirikan tenda, Sam didesak oleh para anggota DPR. Kok anggota DPR sih? Apa hubungannya anjir? Gak ada hubungannya dengan anggota DPR. Tadi perasaan anggota Komodo, sekarang DPR. Anggota Komodo tim SAR. Oh, salah berarti. Maksudnya tim SAR Komodo agar mengutarakan alasan Sam pergi sendirian ke dalam hutan. Akan tetapi Sam justru menyarankan mereka agar berhenti untuk mencari pasangan itu, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Di saat itu juga mereka mendengar suara-suara aneh dan fenomena gaib yang memaksa mereka untuk menjelajahi sebagian kecil hutan. Di dalam proses perjalanan itu, Sam menemukan syal merah milik Stella yang menandakan bahwa pasangan itu pernah melewati jalur tersebut. Mimpi Sam menjadi penjelas bahwa arwah ibunya meminta Sam untuk pergi ke ujung Shadow yang berada di ujung hutan belantara untuk mencabut wangsitnya atas kuntilanak. Di keesokan paginya, di saat mereka menjelajahi hutan, mereka terhalang oleh kabut tebal yang mengacaukan semua alat petunjuk, baik telepon genggam maupun kompas. Akan tetapi selang beberapa menit mereka berhasil menembus kabut tersebut dan melanjutkan perjalanan. Secara tiba-tiba saya melihat Yeni, anak kecil yang di film sebelumnya telah diculik oleh kuntilanak. Diikuti tim SAR Komodo, Sam pun mengikuti Yeni hingga pada akhirnya Yeni tiba-tiba menghilang dan mereka pun tiba di sebuah gua. Mereka pun sepakat untuk menelusuri gua tersebut, sekalian untuk mencari keberadaan Stella dan juga Rimson.
Dengan ketidakpastian, mereka pun masuk dan berpencar menjadi dua kelompok, yang dimana masing-masing kelompok mendapat teror dan fenomena aneh yang tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Namun pada akhirnya mereka berhasil keluar dari gua tersebut. Dengan peringatan dari anak kecil penghuni goa, Sam harus pergi ke rumah Mbah Putri untuk menyelesaikan urusannya, di mana tempat tersebutlah yang menjadi asal-usul wangsit kuntilanak di keluarga Mangkujiwo. Mereka pun mulai merasakan ada yang aneh dengan tempat tersebut dan mencurigai Sam untuk menjelaskan semuanya. Sam pun tidak dapat mengelak lagi. Dia pun menjelaskan alasan dia pergi ke hutan ini untuk mencabut wangsit pemanggil kuntilanak. Secara tidak langsung, mereka semua sudah tiba di tempat yang dinamakan Ujung Shadow, atau disebut juga ujung neraka. Di saat semua orang tertidur, Herman yang sedang berjaga di luar dihantui oleh sosok kuntilanak, hingga ia pun mandi lumpur sambil live di TikTok. Sejak kapan ya? Lumpur anjir. Sehingga ia pun masuk ke dalam lumpur hisap dan tewas seketika. Paginya, 4 orang yang lain tersisa mencari keberadaan Herman yang menghilang tanpa jejak. Di saat pencarian tersebut, mereka semua berhasil menemukan sebuah pemukiman penduduk yang tidak dihuni. Pemukiman ini sangat kumuh dan berantakan. Banyak sekali tulang belulang, sisa-sisa daging, dan ada juga sebuah mayat manusia yang tergantung di atas pohon. Mereka juga menemukan bangkai sapi di mana ada bayi burik di dalam isi perut sapi yang sudah membusuk. Meskipun beberapa orang melarang untuk membawa bayi aneh itu, Petran tetap membawanya dan akan mengurusnya. Di saat malam, terlihat sosok kuntilanak itu mendatangi gubuk yang mereka tempati. Dan secara tiba-tiba, bayi aneh itu menghilang. Petran pun berusaha untuk mencarinya. Namun, apa yang dia lihat sangat mengerikan. Terlihat bayi itu sedang digendong oleh kuntilanak. Seketika itu juga, Petran pun diserang oleh kuntilanak tersebut. Teriakan Petra terdengar oleh semuanya. Mereka pun terbangun dan bergegas mencarinya. Di sela-sela pencarian itu, lagi-lagi saya melihat Yenny dan langsung mengikutinya. Namun kali ini Asti dan juga Darwin membiarkan Sam dan lebih memilih untuk fokus mencari Petra. Di sela-sela itu, mereka berdua diganggu lagi oleh kuntilanak. Terlihat Asti sangat ketakutan dan juga frustasi, dikarenakan semua teman-temannya kini sudah menghilang. Darwin pun berusaha untuk menenangkan Asti dan menyuruhnya untuk kembali ke gubuk, sedangkan Darwin yang akan melanjutkan mencari Petra. Scene berpindah kepada Sam yang sedang mengikuti Yenny. Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan dia melihat sekumpulan bocil FF yang sedang mengikuti seekor kuda putih. Anehnya, anak kecil yang ada di awal film kemarin itu ada juga di sana, dan tak lama kemudian Yenny pun berpapasan dengan Sam. Sam pun sempat kebingungan dengan keadaan Yenny yang seperti tidak terjadi apa-apa, walaupun dia sudah menghilang beberapa hari yang lalu. Yenny pun menjawab bahwa di tempat ini waktunya bisa berubah-ubah. Dan di saat Yenny membawa Sam ke sarang kuntilanak, dia pun menjelaskan bahwa anak-anak yang dikumpulkan kuntilanak itu akan diambil rohnya untuk dijadikan makanannya. Dan jalan satu-satunya ialah dengan melewati goa. Akan tetapi itu percuma saja, sebab yang berusaha kabur lewat sana juga akan tetap mati. Scene berpindah kepada Darwin yang melihat kuntilanak. Secara tiba-tiba dia diguna-guna oleh kuntilanak tersebut dan menyuruh Darwin untuk membunuh dirinya sendiri. Di tengah perjalanan menuju ke rumah Mbah Putri, Sam bertemu lagi dengan Asti dan menyuruhnya untuk kembali di pagi hari dalam keadaan hidup. Asti pun bergegas untuk membuat tanda X
dengan menggunakan kain merah agar bisa mempermudah tim SAR untuk mengetahuinya. Di saat Asti kembali lagi untuk mencari Darwin, dia malah diserang oleh kuntilanak hingga menyebabkan tangannya harus terputus. Tibalah Yeni dan Sam di tempat Mbah Putri. Pada akhirnya Mbah Putri pun berhadap-hadapan dengan Sam dan menceritakan asal-usul dari kuntilanak. Kini terungkap sudah bahwa kuntilanak adalah arwah penasaran dari seorang ibu yang meninggal karena melahirkan anak setan yang langsung dibunuh setelah dia lahir. Lalu anak setan itu mendiami perut Mbah Putri yang sudah berusia lebih dari seabad, sebagai syarat yang harus dipenuhi Mbah Putri agar dia dapat hidup abadi. Lalu Durmo yang dinyanyikan oleh Sam dan seluruh anggota sekte Mangkujiwo adalah ciptaan Mbah Putri agar kuntilanak bisa dipanggil dan menghisap nyawa manusia, yang membuat anak setan tetap hidup dalam perut Mbah Putri sehingga Mbah Putri bisa hidup abadi. Lalu alasan Sam pergi ke sana untuk menghilangkan wangsit ternyata sia-sia belaka selama anak setan itu belum dimusnahkan. Ternyata sang ibu yang dilihat oleh Sam hanyalah jelmaan Mbah Putri agar Sam bisa pergi ke ujung Shadow dalam rangka menggantikan dirinya untuk menjadi induk dari anak setan itu. Lalu kemudian Mbah Putri melakukan Durmo hingga anak setan itu keluar dan masuk ke perut Sam. Menyadari hal itu, Sam berpesan kepada Yeni agar membawa teman-temannya yang selamat ke lokasi yang sudah Asti tandai. Lalu ia pun pergi ke air terjun dan bunuh diri agar anak setan itu tidak bisa hidup lagi di dunia. Yeni dan sekumpulan anak kecil lainnya pada akhirnya berhasil ditemukan oleh helikopter penyelamat yang datang ke ujung Shadow hingga mereka semua pun berhasil diselamatkan. Di tepi air terjun ada sebuah tangan yang kemungkinan itu adalah tangan Sam yang menggapai batu di tepi air terjun, dan film pun selesai. Yo, oke guys, inilah akhir dari sequel terakhir Kuntilanak, yaitu Kuntilanak 3. Jadi, pesan-pesan yang akan gue sampaikan kepada kalian semua yaitu melahirkanlah di tempat yang seharusnya, jangan di hutan. Ntar dibunuh jadi kuntilanak kalian. Betul? Kalau melahirkan itu jangan di hutan, di bidan lah. Iya, ngapain di hutan, cowok? Kalian jadi kuntilanak loh, asli. Jadi, gimana menurut Babang Item tentang film terakhir ini? Oh, tentang film yang terakhir ya. Menurut gue ya sih guys, rasa penasaran yang kemarin terbelaskan sudah di film ini. Jadi akan lebih seru lagi jika kalian menonton dari Kuntilanak 1, 2, dan yang ini. Iya, jadi itulah ya guys ya. Kalian bisa nonton, ntar gue taruh linknya di deskripsi ya guys ya. Dan terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe tentunya. Jangan lupa loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gue Yudhistira pamit. Gue Babang Hitam. Saya nonton video. Bye-bye.